subscribe to my channel. Di sebuah kampung sederhana bernama Kampung Damai, tinggal keluarga Pak Rahmat dan Bu Salma bersama dua anak mereka, Ilham dan Aisyah. Pak Rahmat adalah guru mengaji dan imam masjid kecil, sementara Bu Salma dikenal sebagai sosok penyayang yang selalu hadir untuk siapapun yang membutuhkan. Keluarga ini hidup sangat sederhana, jauh dari kemewahan, tapi kekayaan iman mereka membuat orang-orang merasa sejuk di dekatnya. Namun tidak semua orang senang. Ada satu tetangga yang sering mencibir, menyebut Pak Rahmat sok alim dan munafik hanya karena sikapnya yang selalu tenang. Suatu kali, Ilham pulang dari masjid dengan wajah lesu karena mendengar olokan itu. Tapi Pak Rahmat hanya menepuk pundaknya dan berkata, kalau kita dibenci karena kebaikan, berarti Allah sedang menguji keikhlasan kita. Konflik kecil itu tidak membuat mereka berubah. Mereka tetap tersenyum, tetap berbagi, dan tetap berbuat baik bahkan kepada mereka yang menyakiti. Kehidupan keluarga ini menjadi bukti bahwa ketenangan hati tidak bisa dibeli, hanya bisa dilatih dengan sabar dan syukur. Sudah bertahun-tahun Pak Rahmat menabung dari hasil mengajar ngaji dan berkebun untuk bisa mengajak keluarganya ke Tanah Suci. Namun, impian itu sempat nyaris pupus ketika Aisyah jatuh sakit cukup parah. Sebagian tabungan mereka harus dipakai untuk biaya pengobatan. Saat itu, Pak Rahmat nyaris menyerah. Ia menangis dalam sujud panjang, mempertanyakan apakah mimpinya terlalu besar. Tapi malam itu juga, seorang muridnya yang dulu dibantu tanpa diminta datang membawa amplop. Ini untuk Pak Ustaz dan keluarga. Gunakanlah untuk umroh, itu niat suci. Pak Rahmat menolak, tapi lelaki itu bersikeras. Dulu Pak Ustaz bantu saya tanpa pamrih. Sekarang giliran saya. Air mata Pak Rahmat tak terbendung. Sejak malam itu, Pak Rahmat semakin sering bermunajat. Ia tidak lagi meminta umroh, ia hanya berkata, "Ya Allah, jika Engkau ingin kami datang ke rumah MU, bukalah jalannya. Jika tidak, cukup beri kami hati yang ridho." Tapi Allah menjawab dengan sesuatu yang lebih besar dari dugaannya. Saat hari keberangkatan tiba, hujan turun perlahan. Seolah langit ingin mengantar mereka juga. Satu kampung datang, tak ingin melewatkan momen itu. Namun di tengah suasana haru, muncul kabar bahwa paspor Aisyah tertinggal di rumah. Kepanikan pun muncul, dan wajah Bu Salma langsung pucat. Dalam situasi itu, Ilham berlari naik motor di tengah hujan untuk mengambilnya. Semua orang menunggu cemas di bawah langit yang gelap. Tak lama kemudian, Ilham kembali dengan tubuh basah kuyup dan napas tersengal. Paspor itu berhasil dibawa tepat waktu. Suasana berubah menjadi lega dan isak tangis kembali memenuhi udara. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa tidak ada perjalanan suci tanpa rintangan. Tapi setiap rintangan yang mereka lewati justru semakin meneguhkan bahwa Allah sedang membuka jalan dengan caranya yang khas. Setibanya di Makkah, mereka tak bisa langsung masuk hotel karena sistem reservasi sempat bermasalah. Mereka harus menunggu hampir 2 jam di pelataran, kelelahan setelah perjalanan panjang. Aisyah sempat menangis karena lapar dan haus. Tapi Bu Salma memeluknya erat dan mengajaknya membaca syalawat agar hati tetap tenang. Saat akhirnya mereka masuk ke kamar dan berwudhu, Ilham berkata, "Mungkin ini ujian kecil dari Allah sebelum kita masuk ke rumahnya." Sore itu mereka tetap pergi ke Masjidil Haram, dan ketika melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, semua lelah mereka seperti menguap dalam sekejap. Aisyah memegang tangan ayahnya dan berkata lirih, "Aku mau tinggal di sini selamanya, ya." Satu kalimat polos yang diam-diam membuat Pak Rahmat menatap langit lebih lama dari biasanya. Hari-hari mereka di Tanah Suci diisi dengan ibadah. Tapi tak semuanya mudah. Ilham sempat kehilangan tas kecilnya yang berisi HP dan buku doa pemberian gurunya. Ia merasa bersalah dan sangat sedih, terutama karena buku itu sangat berarti baginya. Ia bahkan sempat menyendiri dan enggan bicara. Pak Rahmat mendekatinya malam itu, memeluknya, dan berkata, "Mungkin Allah ingin kamu benar-benar hadir di sini. Tanpa kamera, tanpa catatan, hanya hati." Ilham tersenyum kecil dan akhirnya bisa menerima. Sejak itu, ia lebih banyak menatap Ka'bah dan mencatat semuanya di dalam hati. Di malam ketiga, mereka bertemu jemaah dari negara lain yang tersesat. Meski lelah, mereka membantunya hingga kembali ke rombongannya. Jemaah itu menangis sambil mencium tangan Pak Rahmat.
Aisyah bertanya, "Ayah, kenapa kita harus bantu orang yang kita nggak kenal?" Pak Rahmat menjawab pelan, "Karena kita juga tidak kenal siapa yang akan menolong kita nanti di akhirat." Di malam kelima mereka di Makkah, langit tiba-tiba diguyur hujan deras. Bukan hal yang biasa. Para jemaah justru tersenyum dan memandang langit dengan haru, karena hujan di Tanah Suci adalah pertanda keberkahan. Aisyah melonjak-lonjak kecil, tertawa riang di bawah air hujan sambil berkata, "Langit ikut senang kita di sini, Bu." Namun, di balik kegembiraan itu, Pak Rahmat merasa ada yang aneh. Ia terbangun malam itu dan mimpinya membuat tubuhnya gemetar. Dalam mimpi, ia melihat keluarganya berjalan di atas jembatan putih bercahaya, menuju cahaya terang. Ia hanya bisa berdoa, memohon agar semua baik-baik saja. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya pada Bu Salma. Sang istri hanya tersenyum tenang dan berkata, "Kalau memang itu panggilan, semoga Allah pertemukan kita di tempat terbaik." Mereka pun berpelukan lama, seolah hati mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Hari terakhir umroh tiba. Mereka menyelesaikan tawaf wada, perpisahan, dengan khusyuk. Aisyah mencium Hajar Aswad dari jauh dan menangis terseduh-seduh. Ilham memeluk ayahnya lama sekali setelah sholat. "Aku belum ingin pulang, ya, di sini aku merasa dekat sekali dengan Allah." Siang itu mereka memutuskan untuk berziarah ke tempat bersejarah di sekitar Makkah. Suasana mobil yang mereka tumpangi penuh tawa dan canda. Bahkan sopir asal Indonesia yang mengantar mereka berkata, "Saya belum pernah bawa jemaah seharmonis ini, Masya Allah." Namun, menjelang sore, awan mulai gelap. Ilham sempat melihat langit dari jendela dan berkata, "Langitnya aneh ya, seperti mau bicara." Tak ada yang menjawab, hanya senyum tipis dari ayahnya, senyum terakhir yang akan ia lihat di bumi. Di jalan pulang dari ziarah, sopir kehilangan kendali karena jalanan licin akibat hujan. Mobil mereka tergelincir dan terguling di salah satu tikungan menuju Jabal Nur. Dentuman keras terdengar, lalu senyap. Warga sekitar berlari mendekat, dan petugas darurat langsung datang. Keempat anggota keluarga ditemukan berdekatan. Aisyah masih dalam posisi menggenggam tangan ibunya, Ilham memeluk tubuh ayahnya. Semuanya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sopir yang selamat bersaksi bahwa mereka sempat berzikir bersama sebelum mobil tergelincir. Kabar itu menyebar cepat. Foto keluarga kecil ini tersebar di media, dengan judul, "Keluarga meninggal bersama dalam keadaan ihram setelah umroh." Dunia menangis, dan langit pun ikut redup pada hari itu. Ketika kabar wafatnya keluarga Pak Rahmat tersebar, kampung mereka seperti kehilangan cahaya. Banyak yang menunggu jenazah, berharap bisa menyambut dan mengiringi ke pemakaman. Tapi takdir berkata lain, mereka dimakamkan di Makkah, di Tanah Suci, tempat mereka terakhir kali tersenyum dan berdoa bersama. Keputusan pemakaman di Makkah diambil atas permintaan keluarga besar, dan dibantu langsung oleh otoritas setempat karena melihat kondisi wafat mereka yang mulia, dalam keadaan ihram, selesai menjalankan ibadah, dan bersama. Banyak yang berkata, itulah kematian para kekasih Allah. Ribuan jemaah ikut menyolatkan mereka di Masjidil Haram. Kampung mereka mengadakan tahlilan 7 hari berturut-turut. Tidak ada jasad yang dipeluk, tidak ada liang lahat yang dikunjungi, tapi setiap hati merasa mereka tidak pernah benar-benar pergi. "Mereka pulang, tapi bukan ke rumah kita, ke rumah Allah," ucap seorang tetangga sambil menatap langit. Kepulangan mereka ke sisi Allah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu. Meski tidak dimakamkan di kampung halaman, kisah mereka mengakar kuat di setiap sudut desa. Gambar keluarga itu dipajang di masjid sebagai pengingat bahwa hidup baik selalu berbuah indah, bahkan saat berpulang. Ilham yang dulunya menjadi imam mushola, kini namanya digunakan untuk program hafalan Quran remaja. Aisyah yang dikenal sebagai anak lembut dan ceria, menginspirasi warga membangun taman baca bernama Langit Aisyah. Semua dibuat bukan karena sedih, tapi karena rindu yang ingin diterjemahkan dalam amal. Pak Rahmat dan Bu Salma tidak meninggalkan warisan harta, tapi meninggalkan contoh hidup yang utuh. Kini setiap orang di kampung berusaha meniru mereka, bukan untuk mendapatkan kematian mulia, tapi agar bisa hidup dengan cahaya yang sama. Di kampung, ada satu sosok yang tak bisa tidur sejak mendengar kabar wafatnya keluarga Pak Rahmat. Namanya Pak Darto.
tetangga yang dulu sering mencibir dan meremehkan kesalehan keluarga itu. Ia menyendiri, menangis diam-diam, dan berkata di depan rumah kosong keluarga itu, "Kenapa mereka yang diambil, bukan aku yang penuh dosa ini?" Beberapa hari setelahnya, ia datang ke masjid untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Wajahnya lusuh, matanya sembab. Ia hanya duduk di sudut, menangis saat mendengar anak-anak mengaji. Sejak hari itu, ia tak pernah absen berjamaah. Ia bahkan meminta izin untuk membersihkan masjid setiap hari, menggantikan Pak Rahmat. Ketika ditanya kenapa tiba-tiba berubah, ia hanya menjawab lirih, "Karena mereka yang saya hina ternyata lebih dekat ke surga dari siapapun yang pernah saya kenal. Saya ingin menyusul mereka, meski pasti jauh tertinggal." Sementara itu, di kota tempat Ilham menempuh SMA sebelum umrah, sahabat karibnya, Dimas, terpukul berat. Dimas dikenal sebagai anak yang cuek soal agama. Ilhamlah yang sering mengingatkannya dengan lembut. Bahkan video terakhir Ilham yang dikirim ke grup kelas berisi doa, "Semoga teman-temanku juga bisa datang ke rumah Allah." Setelah kepergian Ilham, Dimas menonton ulang video itu setiap malam. Ia mulai datang ke masjid, belajar wudhu dari YouTube, dan bahkan membeli mushaf kecil yang ia bawa kemana-mana. Ia mendatangi rumah keluarga Ilham dan mencium tangan neneknya sambil menangis, "Saya mau jadi seperti dia." Beberapa bulan kemudian, Dimas mendaftar ke pesantren tahfiz untuk program liburan. Ia berkata pada gurunya, "Saya mungkin gak sehebat Ilham, tapi saya ingin Allah mencatat bahwa saya pernah bersahabat dengan orang sepertinya." Seorang jemaah asal Mesir yang pernah dibantu keluarga Pak Rahmat ketika tersesat, menulis surat panjang ke KBRI di Arab Saudi. Ia mengisahkan bagaimana keluarga itu tidak mengenalnya, namun menuntunnya hingga ia bisa kembali ke hotel. "Saya tidak tahu nama mereka, tapi mereka adalah cahaya di antara ribuan wajah," tulisnya. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke Makkah bersama anak-anaknya. Kali ini bukan untuk ibadah semata, tapi untuk mencari makam keluarga itu. Ia menangis di depan makam mereka dan membacakan Al-Fatihah berulang-ulang. "Aku tidak tahu siapa kalian, tapi karena kalian, aku kembali pada Tuhanku," katanya lirih. Kisah itu menyebar di media Timur Tengah. Banyak yang terinspirasi, bahkan seorang pengusaha asal Madinah menyumbangkan wakaf Quran atas nama keluarga Pak Rahmat. Sebanyak 1000 mushaf dibagikan ke jemaah dari seluruh dunia. Suatu hari, ustaz muda di kampung menemukan buku doa milik Ilham yang sempat tertinggal saat mereka berangkat. Di dalamnya ada satu tulisan tangan yang mengguncang hatinya. "Ya Allah, kalau suatu hari aku mati, jangan biarkan aku mati sendirian. Ambillah kami sekeluarga, agar kami tetap saling menjaga sampai akhirat nanti." Tulisan itu dibacakan di depan warga saat acara mengenang 100 hari kepergian mereka. Semua yang mendengarnya menangis. Ada rasa pedih, tapi juga ketenangan. Seolah semua sudah ditulis dari langit, dan Ilham hanya menjalani naskahnya dengan tulus dan tenang. Buku doa itu kini disimpan di rak masjid, dalam kotak kaca. Anak-anak sering membacanya, lalu bertanya, "Ustaz, apakah Allah benar-benar menjawab doa Ilham?" Dan sang ustaz hanya menjawab, "Allah selalu menjawab, Nak. Tapi caranya sering lebih indah dari yang kita minta." Kini, setiap kali hujan turun di kampung mereka, orang-orang bilang, langit sedang mengingat keluarga itu. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi iri. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena pernah mengenal keluarga yang begitu mulia, meski hanya sebentar. Cerita mereka menyebar, bukan hanya lewat media sosial atau berita, tapi dari mulut ke mulut. Dari ceramah para ustaz, dari buku anak-anak, hingga naskah drama Islami di pesantren. Mereka telah tiada, tapi kisah mereka hidup dalam jutaan hati. Sebab kisah keluarga ini bukan tentang kematian tragis, melainkan tentang hidup yang benar, cinta yang utuh, dan kepulangan yang indah. Dan langit akan selalu menangis, bukan karena sedih, tapi karena ikut bahagia, mengantar tamu-tamu terindahnya pulang.